YK. Sedangkan ini persegi atau persegi panjang ini disebut delta K, gitu kan. Kemudian untuk mencari jumlah Riemann itu volume dari partisi ini yang ditarik garis ke atas menuju fungsi ini. Kan kalau ini ditarik ke atas kan menjadi sebuah balok ya. Nah, untuk mencari jumlah Riemann itu sama dengan kita mencari volume dari ini. Kan luas dari balokan, luas alas kali tinggi kan ya. Oh ya, volume balokan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu kan ini delta K, kemudian tingginya itu ini fungsinya ini f x y. Nah, ini kan hanya mencari satu partisi kan ya. Sedangkan kan ini kita belum kita itu ada n partisi, jadi ada banyak partisi sesuai berapa yang kita ambil atau yang diketahui di soalannya. Berarti untuk mencari partisi di sini menggunakan rumus ini, sigma dari K dengan 1 sampai n partisi, kemudian f x k y k dikali dengan delta K. Delta K-nya ini tadi kan luas dari partisi-partisinya. Nah, kemudian kan ini kita untuk mencari integral lipat kan ya kan. Kemudian misalkan fungsi f ini terdefinisi pada persegi panjang ini bisa disebut R lah ya, persegi ini persegi R. Kemudian didefinisikan dengan rumus ini. Kan ya. Lalu untuk mengintegralkan untuk f ini dikatakan terintegrasikan terhadap ini, tahu nggak? Untuk df ini terintegrasikan pada luasan R ini, kita sama saja dengan mengintegrasikan lipatkan R f x k y k dikali dA, itu sama saja kita mencari rumus ini, mencari dengan rumus ini. Jadi sama saja. Kalau kita mencari integral lipat dari luasan R ini sama dengan kita mencari ini sigma dari K menuju R, itu sama dengan jumlah volume partisi yang kita cari tadi. Paham kan? Nah, jadi yang disebut integral lipat itu adalah sigma dari atau jumlah Riemann dari partisi-partisi yang di sini tadi. Paham? Integral lipat. Jadi intinya integral lipat itu jumlah volume dari partisi itu. Kemudian dijumlahkan. Seperti ini. Paham nggak? Oke, lanjut. Baik, untuk yang kedua yaitu teorema keintegrasian. Jika f terbatas pada persegi panjang tertutup R, maka f dapat diintegrasikan, yaitu integral dari f ini bisa dikatakan volume dari ruang yang dibatasi oleh f dan daerah R, dan untukannya itu luas dari daerah XY. F kontinu di R kecuali pada sejumlah kontiguitas terbatas pada beberapa garis atau kurva. Yang kedua, jika F kontinu di semua titik R, maka F pasti dapat diintegrasikan. Nah, itu maksudnya
kali 2 sama dengan 4, dan lebarnya adalah garis ini, yaitu 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 0